Mikrobiologi klinik ya, Dok. Sebentar. Di mana Dokter Daniel akan membawakan materi berkenaan dengan sebentar, saya kelupaan tadi judulnya ya, Dokter. eh, yang saya ingat itu dia artinya bertumpuk ya, Dokter ya. Apa yang bertumpuk berkenaan dengan intelijensi apa AI ya, AI yang dimana di dunia ke bidang kesehatan sekarang ini banyak sekali digunakan ya di bidang kesehatan. Baik, selanjutnya akan menjelaskan bahwa Dokter Daniel pemateri kita pada hari ini sekitar umur 30-an ya, Prof. Dokter ya, 33 tahun ya, Dokter ya. Ya, betul. Merupakan umur yang ya saya bilang ini dokter lagi semangat-semangatnya ya, Dokter, dan saya lihat di riwayat CV dokter ini dengan pengalaman kerja yang banyak sekali di pengalaman di bidang kesehatan ya, baik di bidang mikrobiologi di pendidikan maupun di rumah sakit ya, Dokter. Kemudian Dokter Daniel juga sudah banyak melakukan apa riset-riset ya di bidang kesehatan, di mana saya lihat di sini ada sekitar 13 paper yang sudah dipublish di tingkat nasional maupun internasional. Nah, sebelum lebih lanjut, mungkin ada kita juga yang ingin mengetahui latar belakang Dokter Daniel, bahwa Dokter Daniel adalah tamatan pendidikan dari Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya, Jakarta tahun 2008 sampai 2012 ya, Dokter. Kemudian melanjutkan studi profesi dokter di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya Jakarta tahun 2012 sampai 2014. Kemudian melanjutkan di program studi dokter spesialis mikrobiologi klinis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di tahun 2018 sampai 2021. Kemudian melanjutkan lagi ke program studi ilmu kedokteran klinik jenjang magister Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2012 sampai 2021. Kemudian Dokter Daniel juga mempunyai pengalaman pekerjaan tadi sudah saya jelaskan di bidang pendidikan maupun di laboratorium. Kemudian banyak juga mengikuti pelatihan dan seminar serta publish ya, oral presentasi maupun dalam bentuk poster dari hasil-hasil penelitian riset yang telah dilakukan oleh Dr. Daniel. Kemudian yang terakhir banyak sekali di sini kalau mau saya bacain satu-satu, kegiatan yang terakhir dokter moderatorkan yaitu di acara ilmiah First Step to Data Science and Healthcare Transformasi di FIK Unika Atmajaya di tahun 2022. Jadi kalau dilihat dari pengalamannya udah ada setahunan ya, Dokter ya. Mungkin waktu saat COVID udah apa lagi banyak kegiatan lain ya, Dok. Nah, hari ini Dokter Daniel akan sharing kepada kita dan kami persilakan kepada Dokter Daniel untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih banyak Ibu Eka atas perkenalannya. Salam kenal Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan coba bawakan materi karena saya memang pengalaman di bidang AI belum begitu, bukan belum begitu, memang belum ada sebenarnya. Saya coba membawa Bapak Ibu, siapa tahu bisa membuka pikiran untuk kita sama-sama ujungnya adalah mengambil action bagaimana kita bisa memajukan Indonesia, terutama kalau dalam hal ini ya dalam bidang kesehatan itu kita dilihat dalam sisi memang artificial intelligence atau ya nanti kedokteran yang futuristik nanti di Indonesia akan seperti apa sih sebenarnya. Nah, itu yang akan saya bawakan di hari ini. Sebelumnya kita melakukan ritual biasa kalau mencari ide dan lain-lain. Saya akan coba untuk share dari screen. Um, Oke, share. Nah, ini ritual kita sehari-hari di zaman sekarang. Bagaimana kalau kita kebingungan, kita selalu bertanya kepada salah satu dari generatif AI yang sering kita gunakan. Saat yang kita pakai sekarang adalah ChatGPT. Kita mau bertanya apa?
Mungkin kita menjadikan si ChatGPT sebagai dokter di masa depan. Kita ambil waktunya mungkin 2050 di Indonesia. Tahun 2050, bagaimana gambaran bagaimana gambaran dunia kesehatan didominasi oleh kecerdasan artifisial. Oke, kita lihat dari sini performa dari ChatGPT, apakah dia bisa menggambarkan atau membayangkan sesuatu yang akan terjadi di dunia Indonesia tahun 2050. Oke, ChatGPT mengatakan pada tahun 2050 dunia kesehatan di Indonesia sepenuhnya didominasi oleh AI. Oh, bersyukur ya kalau kita bisa didominasi oleh AI. Tapi apa itu AI? Yang merambah setiap aspek perawatan kesehatan dari diagnosis hingga perawatan pasien. Ini hal yang luar biasa sebenarnya. Penggunaan teknologi AI yang canggih menganalisis data medis, di sini data, riwayat kesehatan, genetik, dan faktor gaya hidup memungkinkan dokter membuat diagnosis yang lebih akurat dan merencanakan perawatan yang dilakukan secara personal. Jadi yang didorong oleh ChatGPT di sini adalah personalized medicine. Ini ada kata kunci baru yang kita ambil. Jadi memang feature dari kedokteran itu adalah personalized medicine. ChatGPT sudah bisa memprediksi hal itu. Kemudian meskipun peran manusia tetap penting dalam pengambilan keputusan akhir, tapi AI mengoptimalkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Ini sesuai banget dengan gambaran yang kita perlukan. Memang manusia tidak akan bisa digantikan ya di dalam dunia kesehatan. Terutama karena kita memang punya yang namanya interpersonal relationship. AI nggak bisa menggantikan hal itu. Pentingnya AI dalam dunia kesehatan di tahun 2050 tercermin dalam perkembangan teknologi perangkat medis. Ada robot bedah, dia bilang, untuk melakukan prosedur bedah yang rumit, mengurangi risiko, dan mempercepat pemulihan pasien. Selain itu ada wearables yang terhubung dengan sistem AI secara terus-menerus untuk memantau kondisi kesehatan, peringatan dini, dan saran langsung untuk perubahan gaya hidup lebih sehat. Ini selama ini juga sebenarnya sudah beredar ya, cuma perlu datanya terintegrasi aja sebenarnya. Namun transformasi besar ini punya kekhawatiran etika, dia bilang. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dan mengembangkan kerangka kerja regulasi untuk memastikan penerapan teknologi ini sesuai dengan norma etika. Dalam konteks ini, pendekatan holistik menggabungkan keahlian manusia dan kecanggihan AI menjadi kunci untuk mencapai sistem kesehatan yang optimal dan berkelanjutan di Indonesia pada tahun 2050. Nah, ChatGPT sudah memberikan kita gambaran sebenarnya bagaimana kita nanti ke depannya jadi dunia kesehatan di Indonesia kira-kira kalau kita memang menggunakan AI seperti apa. Nah, saya mau coba bawa materi ini, jadi bagaimana nanti kita akan mengaktualisasi hal yang disarankan oleh si ChatGPT yang di tahun 2050 ini. Jadi yang dilakukan oleh ChatGPT ini adalah dia berusaha mengumpulkan data, kemudian merumuskan menjadi satu bahasa, menjadi satu rancangan tulisan yang sebenarnya kadang-kadang suka salah juga gitu. Saya beberapa kali menggunakan ChatGPT untuk ilmu-ilmu dasar kedokteran, dia sangat banyak kesalahan sebenarnya untuk hal itu. Dan sekarang dia lagi dalam proses memang dikalahkan oleh banyak sistem generatif AI yang lain, NLP lain-lain, seperti kayak Google Bard, seperti Bing misalnya, atau ya banyak lah sekarang yang lain-lain. Opera juga udah mulai keluarin AI untuk NLP. Jadi kemampuan belajar dulu yang memang didominasi harusnya satu platform, sekarang sudah multi platform dan kemampuan dia belajar, data yang digunakan itu sudah sangat sedikit. Nah, bagaimana peluang dari dunia kesehatan di Indonesia sebenarnya? Saya akan coba sharing untuk uh, materi kita di hari ini. Oke, jadi ini adalah topik kita adalah challenge pitching. Jadi saya melempar tantangan ke Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mengaktualisasi tadi apa yang diomongkan oleh si ChatGPT. Jadi AI-nya aja udah memprediksi seperti itu gitu. Apakah kita sebenarnya dalam dunia kedokteran bisa?
Oke, ini ada QRIS yang untuk Mentimeter, kalau Bapak Ibu bisa scan dan kemudian join, saya kasih waktu sekitar mungkin 1 menit untuk kita bisa scan dan join. In the meantime, saya pasang uh, stopwatch. Oke, Google, set timer for 1 minute. Jadi sekarang kita sudah bisa melakukan itu dari handphone dan dia semua running langsung dari handphone. Jadi sekarang semua sudah ada asisten sebenarnya untuk kita melakukan segala sesuatu ya. Oke, waktunya sudah 1 menit selesai. 1 menit sudah selesai. Nah, saya akan berikan dulu gambaran yang kira-kira apa sih yang diharapkan dari survei yang ada di seluruh dunia itu ya. Bagaimana nanti ke depannya kita akan menjalani dunia kesehatan. Jadi menurut dari Deloitte, dari survei mereka didapatkan future of health gitu kan. Sekarang kita ada di posisi di tengah sini. Jadi kita bisa menggunakan artificial intelligence. Di sini artificial intelligence berada dalam posisi can dalam pelayanan kesehatan, dunia kesehatan, maaf. Kemudian wearables tadi seperti smartwatch dan kemudian robotik sudah ada robot bedah, virtual healthcare sudah ada sekarang dalam telekonsultasi, telemedicine dan decision making. Decision making ini semua dibantu sebenarnya oleh si COVID. Kalau misalnya tahun 2020 2019 ya kita lihat memang baru terbentuk di wearables biasanya. Atau robotics memang sudah ada. Artificial intelligence dan virtual healthcare baru sangat berkembang itu ketika di COVID. Dan machine learning AI itu memang berkembang di zaman ketika semua orang sudah berada di rumah. Karena mungkin salah satunya faktornya tidak banyak dihabiskan waktu untuk di jalan atau di tatap muka. Kemudian kita mau berharap kalau kedepannya ada better user experience, sehingga ketika dalam ekosistem kesehatan dari government, payers, providers, primary care, and industry, kita bisa mendapatkan pelayanan yang lebih komprehensif. Kita harus meningkatkan cost dan growing demand dan mengurangi mengisi shortage. Itu dengan apa? Dengan salah satunya shortage yang pelayanan kesehatan itu kurang dengan menggunakan virtual healthcare, artificial intelligence, wearables, robotics, dan lain-lain. Nah, yang kalau kita lihat robotics misalnya kayak kedokteran bedah, misalnya satu dokter bedah yang ada di Jepang dia bisa mengoperasi misalnya yang pasien yang ada di Amerika gitu. Itu dengan robotik dan kemampuan dari internet. Masalah utamanya kalau di Indonesia internet masih belum bisa terjamin. Nanti tengah-tengah udah buka kulit misalnya, internet mati, lampu mati gitu kan. Ada kendala-kendala dari memang infrastruktur kita sebagai satu negara. Kemudian apa yang berubah ke masa depan dari perubahannya itu adalah yang dari survei ini. Nanti healthcare berubah dari curative medicine menjadi prevention medicine dan perubahan lifestyle. Tapi ada lagi nanti ekosistem yang berubah. Jadi health-nya nanti berubah pendekatannya menjadi health ecosystem dan yang fokusnya itu adalah lifestyle, prevention, and early diagnostics. Jadi udah nggak ke arah curative terus, kalau misalnya kita punya budget dalam satu negara, dalam satu instansi kesehatan misalnya, if you have the budget, spend it on the diagnostics, spend it on the preventions and the promotions. Karena kalau misalnya mengobati penyakit, itu akan lebih mahal dibandingkan kita mencegah atau memprediksi. Early diagnostic, kenapa akhirnya pemerintah menggelontorkan dana untuk luar biasa waktu zaman COVID untuk 3T. Itu tracing, testing,
kenapa harus dananya dibuang besar di situ? Karena kalau misalnya orang sampai ada yang terkena sakit, dia harus membuang uang itu lebih banyak jauh dibandingkan satu PCR. Satu PCR mungkin waktu itu pertama-tama menguji sekitar 500, setelah itu pemerintah bikin harga patok di 200 sekian. Kemudian kalau misalnya sampai pasien dirawat itu bisa menghabiskan 50 juta, 100 juta, 150 juta. Itu jauh lebih mahal untuk kuratif dibandingkan untuk tracking, diagnostik, atau preventif. Dan kalau misalnya pun kalau misalnya secara komunitas kita bisa dikarantina waktu itu, eh, COVID tidak menyebar banyak, berarti uang yang digunakan untuk mengobati pasien COVID itu akan jauh berkurang sebenarnya. Itu dampaknya sebenarnya. Kenapa pemerintah galak pakai masker supaya kita nggak miskin karena kita kuratif? Karena memang kesehatan kita masih kuratif. Nah, oke, kita lanjut ke berikutnya. New business model and funding virtual healthcare. Ini semuanya nanti akan berubah menjadi data driven decision making atau intervention atau semuanya jadi ya data. Nah, kalau kita ngomong data berarti ini adalah jiwa dari AI kan sebenarnya. Atau jiwa dari machine learning dan neural network dan deep learning dan lain-lain. Jadi data driven patient care ini akan mengarahkan kita ke mungkin 2050 menjadi health prevention and lifestyle. Nah, sekarang jadi dari gambaran yang kira-kira masa depan ini sama seperti yang tadi si ChatGPT bilang kan. Jadi ke arah ke personalized medicine, terus kemudian berubah dari curative menjadi prevention. Kemudian apa yang sudah kita bisa lakukan sekarang nanti akan dimanfaatkan bahkan di-emphasize dengan data-driven science, data-driven healthcare. Oke, nah kita masuk ke Mentimeter. Kita kembali ke gadget. Kalau misalnya yang tadi belum bisa di-scan, boleh silakan join using code. Di situ ada 3655045. Di sini tulis satu kata yang muncul di kepala Anda ketika membayangkan masa depan dari uh, dunia kesehatan. Saya kasih waktu sekitar 1 menit. Mungkin barcode-nya bisa di-share lagi, dokter. Code-nya di-share lagi ya. Atau langsung pakai access code tadi di sini, Bu. 3655045. Join. Biasanya di Mentimeter itu ada langsung kodenya di atas. Setelah itu jangan langsung masuk ke berikutnya ya. Atau mau langsung jawab juga nggak apa-apa. Nanti dia akan langsung keluar kok sebenarnya. Oke, sudah 1 menit. Oke, kita
Agak telat di sini ya, waiting for response-nya. Oke, sambil nunggu hasil yang tadi dari word cloud, kita coba lanjut dulu materinya ya, supaya nggak terlalu lama menunggu. Oke, gambaran dari ekosistem kesehatan di Indonesia yang kita bahas hari ini adalah gambaran dari ekosistem kesehatan di Indonesia, kemudian proyeksi transformasi kesehatan di dunia, opportunity AI dalam dunia kesehatan di Indonesia, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung perubahan tersebut. Nah, saya mau menjelaskan pertama kali apa yang ada di dunia kesehatan. Sebenarnya dunia kesehatan itu merupakan suatu ekosistem yang kompleks, itu namanya bionomics. Jadi aturan, bukan aturan ya, suatu tata, di mana memang kita berfokus kepada kesehatan atau keamanan pasien. Apa itu terdiri dari apa saja? Ini secara garis besar saya pilih tujuh, saya pilih bahkan masih ada yang lain. Jadi yang nomor satu adalah clinical medicine, itu di situ isinya ada kedokteran biasa yang praktek, kemudian ada keperawatan, di situ ada misalnya kebidanan, keperawatan, kedokteran yang praktik, terus rehab medis, itu di dalam clinical medicine. Kemudian ada biomedical science, itu biasanya untuk laboratory study, untuk genomic study, untuk penelitian. Kemudian ada health science. Health science itu adalah ilmu kesehatan. Jadi misalnya, contoh kalau keperawatan yang diterapkan yang di klinik itu adalah clinical medicine, tapi keperawatan yang di dalam keilmuan, keperawatan nurse, dalam bidang misalnya pencegahan infeksi, itu termasuk di health science. Kemudian ada public health, itu yang keluar bukan di dalam instalasi kesehatan, tapi di dalam dunia kesehatan publik ya, yang mengatur kebijakan biasanya, yang mengatur bagaimana sebaiknya sistem perujukan, bagaimana sistem kesehatan harusnya berjalan, itu namanya public health. Kemudian ada yang namanya epidemiologi. Epidemiologi ya bisa digabung, bisa dipisah dari public health. Kemudian karena epidemiologi memang fokus pada angka dan data ya, dan public health itu lebih ke arah memang bagaimana dia interaksi angka itu dengan sistem ekosistem kesehatan. Kemudian ada non-medical branches, contohnya seperti bidang engineering misalnya, bagian listrik, bagian tata komunikasi, SDM, dan lain-lain. Kemudian health industry, contohnya di farmasi dan medical device. Semuanya ini ekosistem yang mengarah kepada suatu pelayanan yang ujungnya adalah kita mengharapkan si pasien itu berada dalam kondisi patient safety, keselamatan pasien sebenarnya. Jadi kita mencegah kematian, memperbaiki kualitas hidup, itu bagaimana dengan menggabungkan semua aspek ini. Dan ada beberapa dimensi dalam kedokteran. Ini kita fokus kedokteran ya. Tadi kan kesehatan, sekarang di kedokteran. Dokter yang diharapkan itu adalah seven star dokter. Di sini adalah seven star dokter mulai dari care provider, decision maker, communicator, community leader, manager, researcher, dan peaceful piety atau suatu tokoh, malah contoh dari tokoh agama atau tokoh dari masyarakat ya. Nah, apa saja yang perlu dipelajari? Sebenarnya ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. 7 poin ya. Jadi dari basic science ini yang dipelajari dalam sekolah, kemudian soft skill ini yang dipelajari setelah kita praktek. Di dalam dunia kesehatan memang selalu ada, kalau diploma mungkin ada kuliahnya, kemudian ada praktek lapangan. Kalau dalam kedokteran ada S1 sarjana, ada profesi dokter. Nah, itu soft skills, ada leadership, humanity, dan communication. Kemudian analytic skills dan research skills. Analytic skills ini didapatkan clinical analytic dan research analytics. Kemudian managerial skills ini baru didapatkan setelah bekerja. Jadi yang dimensi berbeda ini adalah ketika analisis mungkin didapatkan ketika sekolah bisa, atau praktik bisa, jadi sekalian dipelajari bersamaan. Research skill juga kemampuan untuk penelitian, managerial skills itu juga digunakan untuk praktek ya, apalagi ketika dia sudah didapat di apa namanya mengepalai suatu instalasi atau suatu unit. Kemudian dokter juga harus menguasai etik, law, politics, regulation, dan terakhir kita tahu ada yang namanya entrepreneurial skill. Dari dokter entrepreneurial skill ini yang sekarang mulai ditekankan karena kita sudah mulai semua uh, semua bidang itu sudah mulai berbasis platform ya. Jadi
pelayanan itu sudah berkurang yang memang dari head to head atau consumer to consumer atau business to consumer itu yang secara gamblang tanpa platform itu kayaknya sedikit gitu. Bahkan toko pun sekarang udah mulai dibikin seperti platform. Jadi entrepreneurial skill atau doctorpreneurial skill ini akan membantu bagaimana cara dokter tidak memanfaatkan pasien-pasien untuk menjadi sumber uang. Tapi entrepreneurial skill ini memanfaatkan bagaimana komunitas bisa berkembang sambil dokter itu juga berkembang. Nah, ini yang dimensi dalam kedokteran yang memang harus dipelajari oleh seorang dokter atau seorang pemberi layanan kesehatan. Ini sangat banyak. Dan apa sih sebenarnya yang dilakukan di dalam semuanya ini gitu. Jadi health and medical field is full of algorithms and cut-offs. Kita secara dunia kesehatan memang selalu berpikir di dalam algoritma dan cut-off. Kenapa? Karena algoritma itu membantu untuk mengambil keputusan untuk diagnosis dan gaya terapi. Untuk student-nya sendiri juga diajarkan untuk berpikir dalam algoritma. Pikir yang sistematik dong, biasanya kalimat kita begitu. Kemudian dengan menggabungkan data-data yang ada secara manual untuk mencapai diagnosis. Nah, data yang kita kumpulkan apa saja sih? Sebenarnya data yang dikumpulkan berdasarkan pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, kemudian dari physical examination dan pemeriksaan fisik ya. Kita lihat dari dada, pakai stetoskop, pakai senter, pakai tensimeter, pakai tangan, biasa kita raba pasiennya, atau dengan pemeriksaan tambahan, pemeriksaan penunjang, contoh laboratorium, radiologi misalnya. Itu yang paling sering kita lakukan. Itu data tersebut dikumpulkan, kemudian kita membuat yang namanya hipotesis. Kalau di sini lihat patient information, kemudian tambahan ya information dari tadi cerita-cerita dari pasien misalnya pakai open and close questions, kemudian dapat nih tanda-tanda cues-nya itu apa. Kemudian diinterpretasi, kita bikin hipotesis. Setelah hipotesis kita evaluasi benar atau tidak. Setelah kita terapi membaik atau tidak. Setelah kita pemeriksaan penunjang dapat hasil lab, benar atau enggak diagnosis kita seperti itu. Nah, kemudian kalau memang benar baru masuk ke diagnosis, masuk ke tesisnya. Kalau dia tidak dapat, kita harus balik lagi mengkaji lagi yang namanya bukti-bukti yang kita identifikasi, interpretasi, kemudian bikin hipotesis baru, kemudian kita bikin evaluasi. Kalau sudah bisa clear, baru kita dapatkan diagnosis. Makanya nanti yang mengarahkan kita kepada terapi itu adalah diagnosis. Nah, perhatikan di sini ada data acquisition-nya adalah patient information, initial and complementary. Jadi yang keluhan utama, keluhan tambahan ada di sini. Kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti dan kita interpretasi. Ini cara berpikirnya seperti apa sih algoritma ini? Nah, nanti kita pelajari di belakang. Nah, berikutnya adalah, nah cut off itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah kita mengambil keputusan. Cut off itu berdasarkan biasanya suatu pengujian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, di jembreng beratus-ratus data dan kemudian dilihat kemaknaannya. Yang berada di dalam confidence interval 95 biasanya, itu yang kita ambil sebagai data yang umum ya. Jadi yang berbeda bermakna itu yang kita lihat apakah dia bermakna atau tidak sebenarnya. Nah, yang di dalam persentase 95 atau yang di dalam standar deviasi 2 itu yang menggambarkan sebagian besar populasi. Kalau ada penyimpangan dari data itu yang kita anggap sebagai kelainan. Nah, cut off itu adalah batas antara si penyimpangan dan si data normal, biasanya seperti itu. Nah, contoh seperti ini, komponen untuk sepsis yaitu komponen untuk infeksi pada darah ya, jadi di dalam darah ada kuman. Apa saja yang dilihat? Tidak langsung kita lihat kumannya sebenarnya, kita lihat dari gejala dari pasien. Contoh dari hasil lab didapatkan partial O2 per fraksi O2, ini adalah kelarutan oksigen dalam darah ya, itu didapatkan normalnya di atas 400, nah ini persentase 95-nya. Yang aneh-anehnya di bawah 400, 300, 200, 100 ini dibikin berdasarkan pembobotan biasanya. Dan data ini sudah diolah sebelumnya, dan sudah ada statistiknya sebelumnya. Sebenarnya sudah ada algoritma berarti untuk mengelola data-data seperti ini. Kemudian, misalnya contoh di sini ada bilirubin misalnya, terus kemudian tekanan darah. Nah, ini sudah ada, ini kan datanya kualitatif ya, kalau yang pemberian dopamin, kemudian dobutamin di sini, epinefrin, norepinefrin, ini kan kualitatif.
Ini juga sudah ada pembobotan sebelumnya yang kita tinggal ikutin sebenarnya algoritmnya. Nah, dokter sudah berpikir seperti mesin sebenarnya di sini. Karena dengan perlunya data, dengan perlunya eh, persentase 95, dengan perlunya kita mempelajari penelitian sebelumnya, atau yang disebut dengan evidence-based medicine atau evidence-based practice, itu sebenarnya sudah membantu kita menjadi memiliki algoritma berpikir sama seperti apa namanya, suatu ya machine learning ya sebenarnya, cuma bentuknya manusia aja di sini gitu. Jadi, nah saya coba kasih contoh beberapa algoritma lain, yaitu tadi kan berdasarkan cut off ya. Sementara pemerintah juga pemerintah nih Dirjen P2P nomor 2021, pemerintah juga sudah memberikan algoritma-algoritma untuk diagnosis. Contohnya kita kalau dapat misalnya TBC, kita periksa secara molekuler, didapatkan oh positifnya di Mycobacteriumnya positif, kemudian ada ditemukan gen resistensi dari rifampicin misalnya. Rifampicin itu adalah antibiotik terhadap Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau misalnya dia resisten, berarti nanti obatnya apa, panduannya apa. Nah, algoritma ini sebenarnya sudah disediakan, yang tinggal kita ikutin, kita tinggal sediakan data, kemudian kita bisa langsung memprediksi apakah pasien ini benar terinfeksi oleh TBC atau tidak. Nah, permasalahan utamanya ketika mengelola data ini, kalau secara manual, kita membutuhkan waktu ya mulai dari pemeriksaan sampai kita dapat hasil, kemudian dikontrol lagi mungkin bisa 24 jam sampai 72 jam. Atau kalau kontrolnya seminggu berarti 7 hari. Seperti itu. Itu yang memperlama pengobatan atau memperlama dari diagnosis kita. Nah, in the meantime, kalau misalnya memang dia TBC beneran, berarti dalam 7 hari itu dia menunggu hasil lab dan menunggu diagnosis, 7 hari itu pula dia bisa menularkan kepada orang lain. Nah, itu sebenarnya bisa dipersingkat dengan memang ketersediaan data yang lebih meluas, dan kita bisa memprediksi orang-orang secara mungkin data yang ada itu bisa di fitting dengan data-data yang sudah ada, atau di matching misalnya, atau di ya beberapa data bisa kita modifikasi untuk bukan modifikasi, ya disesuaikan dengan algoritma yang ada untuk kita menentukan prediksi apakah dia arahnya ke TB atau tidak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa, kalau misalnya memang kita secara klinisi, kita juga kadang kami nggak langsung melakukan seperti ini sebenarnya. Ada beberapa proses algoritma yang kita lakukan di luar dari bagan yang ada. Biasanya eh, terduga TBC ini berarti kan sudah ada pengalaman, dokternya juga sudah pernah lihat pasien TBC, dokternya juga sudah tahu bagaimana pasien TBC diobati responnya seperti apa. Misalnya contoh ada misalnya yang klasik, baunya aja udah kecium gitu. Jadi itu bisa mendorong kita mendiagnosis lebih cepat dibandingkan TCM. Tapi kan itu persen kesalahannya tinggi, margin kesalahannya tinggi. Itu yang kita tidak mau kan. Untuk personalized medicine, margin kesalahan harus kecil, dan dengan banyaknya data seharusnya confidence interval kita meningkat. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini sama untuk yang lepra juga sama. Jadi dengan kita menentukan jumlah, kalau di sini jumlah bakterinya, bahkan ini susah sekali nyari kuman lepra ya. Melihatnya di mikroskop itu susah sekali. Biasanya kalau TB kita melihat di mikroskop perlu waktu sekitar paling lama itu 15 menit untuk lihat satu slide, sampai 30 menit mungkin. Kalau lepra itu bisa sampai 1 jam kita bisa melihat satu slide. Dan ini sangat labor intensif sekali untuk melihat satu slide lepra. Dan bayangin kalau misalnya memang lepra yang memang tidak secepat itu menular ya, tapi pasien banyak gitu, dan kemungkinan kuman lepas itu masih ada. Gitu. Nah, kemudian kita balik ke yang tadi. Apa sih yang dilakukan ketika seorang tenaga kesehatan, baik perawat, dokter bidan, itu mengumpulkan data? Ketika mengumpulkan data itu ada namanya diagnostic reasoning. Ketika mengumpulkan data juga kita melakukan yang namanya eh, pengumpulan variabel. Contoh seperti kalau di sini kelihatan di sebelah kanan bagannya adalah riwayat dari pasien, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan investigasi yang ada. Nah, yang di sini didapatkan investigasi maksudnya laboratorium dan lain-lain ya. Eh, kita mendapatkan data acquisition yang tadi generic atau hypothesis driven, kemudian mewakili masalah atau tidak, atau di fitting ke dalam pattern recognition gitu ya, misalnya cocoknya kemana sih gitu.
kemudian kita bikin hipotesis, kemudian kita bikin reasoningnya. Setelah itu baru ada di diagnosis. Nah, kalau salah, kita refine hipotesis, kemudian kita coba lagi hipotesisnya, kita ujikan kembali, evaluasi, kemudian kita generate hypothesis. Ada 4 macam reasoning yang digunakan. Di sini causal reasoning, contohnya biomedical, biasa dari lab, dari patofisiologi secara biomedik misalnya, genetik, dan lain-lain. Kemudian probabilistik, itu berdasarkan epidemiologi, misalnya di Indonesia sebagian besar orang dengan demam kronis. Batuk kronis misalnya, kan karena kita penyakit endemis TB, batuk kronis akan didiagnosis kecenderungan ke arah TB. Kemudian kayak ada deterministic reasoning, kalau begini maka begini. Itu juga ada kadang-kadang dalam konteks diagnosis. Kemudian yang terakhir itu adalah pattern recognition. Yang terakhir ini perlu pengalaman yang luar biasa. Jadi misalnya multivariate approach itu kita udah tahu nih datanya apa saja yang sudah dikumpulkan, kemudian probability-nya akan meningkat kalau variabelnya kita tambahkan. Itu namanya pattern recognition. Nah, ini kayak mesin banget kan sebenarnya cara berpikirnya, tapi memang dalam konteks ketika ngomong sama orang, pasti kemanusiaan juga muncul. Pasti interpersonal relationship akan membuka diagnosis-diagnosis yang tidak bisa dilakukan oleh uh, komputer. Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya diagnostic reasoning mirip sama supervised atau semi supervised learning ya. Jadi ketika dia ada hipotesis atau ada fit data yang harusnya terjadi, kemudian di generate hypothesis, dapat diagnosis. Dari diagnosis pasti algoritma untuk pengobatan itu ada. Gitu. Cuma memang evaluasi tetap perlu dari dokter. Nah, di sini ada bagian berikutnya, yaitu ada model AI yang dibuat oleh si Brahimi di tahun 2000, maaf, Yazdani di tahun 2017. Sorry, benar, Brahimi 2016. Ini dia juga menggunakan, ini katanya sama. Jadi data acquisition, manipulation, kemudian health assessment, diagnostik, kemudian kelihatan prognosisnya, decision, dan muncul interface-nya bagaimana. Dia mulai dari health indicator extraction, processing, dan management. AI yang dibuat untuk ini dari ISO 13374, jadi AI yang dibuat untuk prognostic health management system itu ternyata sama dengan cara berpikirnya seorang klinisi, mulai dari data acquisition, hypothesis, diagnosis. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang mengenerate AI dari suatu clinical diagnostic itu tidak terlalu sulit karena memang sudah ada algoritma baku yang memang sudah dilakukan oleh beribu-ribu, puluh ribu orang, baik dokter, perawat, bidan misalnya, dan lain-lain. Gizi misalnya. Nah, saya mau menggambarkan kenapa kok AI di Indonesia itu nggak bisa jalan-jalan. Ini saya menemukan model sistem ekosistem kesehatan dari Finlandia. Kenapa di Indonesia bisa nggak jalan-jalan? Salah satunya karena memang kita di dunia kesehatan itu banyak sekali uh, lapisan untuk pelayanan kesehatan. Jadi primary layer yang di sini adalah di patient, physicians, pharmacy, social insurance. Kalau dalam Indonesia bahkan di sini regulator juga bisa masuk ada di sini, bukan regulator, professional organization ada di sini. Jadi primary user layer ini yang interaksi langsung. Tapi pengambilan keputusan itu ada di luar regulated dan political layer. Nah, ini yang membuat sulit. Jadi ketika IT company atau ketika software provider, electronic EMR, electronic medical record mau masuk ke dalam, nggak semuanya bisa melakukan karena ini layernya banyak sekali, gitu ya. Jadi memang sangat kompleks ekosistem kesehatan di dunia maupun di Indonesia. Dan belum lagi memang terbatas di masalah etika gitu. Misalnya contohnya data keamanan data pasien gitu. Ketika pasien ada di sini, datanya dikuasai oleh siapa? Loh, IT company ada di technical layer loh. Nah, kemudian data pasien ini sebenarnya siapa sih yang akan mengambil keputusan untuk menyediakan bahan, alat, atau farmasi misalnya, untuk obat-obatan misalnya, atau supplier, itu ada di professional layer. Pharma industri, Association of Farmasi di sini ya. Terus ada alat kesehatan juga berarti di sini. Nah, berarti data pasien, data epidemiologi, data pengumpulan data prediktif misalnya, atau proporsi penyakit, itu harus diberikan juga keluar. Nah, sementara regulatif political layer bilang misalnya data pasien harus disimpan, electronic record harus terpadu dalam satu database misalnya. Nah, ini ada
kesenjangan di antara memang layer-layer dari memberi layanan kesehatan. Dan mungkin kita dengan melakukan pertemuan sering seperti ini, kita bisa menelusuri, bisa membuka benang kusutnya satu demi satu ya. Oke, jadi apa aja limitation dari medical practice yang memang menjadi opportunity to AI assistance? Jadi tadi si ChatGPT juga bilang AI itu akan membantu dalam membantu dokter dalam menentukan diagnosis dan dalam memberikan layanan kesehatan ya. Jadi nomor satu medical competency. Jadi ada beberapa diagnosis yang harusnya dilakukan oleh dokter umum, ada beberapa yang bisa dilakukan oleh tingkat perawat atau bidan, ada yang harus dilakukan oleh dokter spesialis, ada yang harus dilakukan oleh dokter konsultan. Jadi cuma diagnosis itu terkotak-kotak karena tergantung dari kemampuan kita, jam terbang kita dan kemampuan belajar biasanya. Dan yang di level yang bawah, yang lapangan, biasanya mendiagnosis yang umum biasanya. Yang kompleks itu yang di level konsultan. Dan nggak semua konsultan itu ada tersebar di seluruh pelayanan kesehatan. Itu yang masalah. Dengan adanya AI sebenarnya, karena data yang tersedia begitu banyak dan kita bisa mendapatkan pertimbangan lebih banyak, itu sebenarnya suatu kesempatan untuk kita bisa membuka ya memperkecil medical kompetensi itu atau gap dari kompetensi. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi gap tadi between healthcare workers. Tadi kan ada ya dokter misalnya atau perawat mantri atau bidan, dokter umum, dokter spesialis. Kemudian yang kompetensi gap between HCW. Kenapa kompetensi gap? Satu, kompetensi gap itu masalahnya adalah kewenangan kerja. Dua, kompetensi gap itu berarti latar belakang dari pendidikan juga jauh berbeda. Ada kalau high school itu kan tingkat SMK ya, kemudian diploma D3, kemudian S1 diploma 4 atau S1 sarjana terapan misalnya, terapan kesehatan, terus kemudian lawannya adalah dokter itu kan sudah gelar profesional ya, atau apoteker itu kan gelar profesional sebenarnya. Terus dilawan juga dengan spesialis atau konsultan atau doktor S3. Jadi cara berpikir dokter sama cara berpikir seorang high school dan secara diploma jauh berbeda pasti. Yang profesional sama dokter aja masih bisa uh, berbeda jauh performanya, apalagi kalau harus loncat sekolah. Nah, hal ini bisa nggak didapetin dengan AI? Bisa sebenarnya. Karena AI tulang belakangnya bukan pendidikan, tulang belakangnya adalah data. Gitu. Jadi gap-nya itu juga bisa diperkecil dengan adanya AI sebenarnya. Kemudian advanced medical workups, costly and not fastly available. Jadi contoh seperti tadi, misalnya kita untuk mendapatkan data untuk diagnosis sepsis. Data untuk diagnosis sepsis ini sebenarnya nggak semuanya tersedia di semua ICU loh. Contoh ya seperti yang tadi, misalnya seperti ya ini ya, respiration ini analisis gas darah. Kalau misalnya dia masuk ICU mungkin ada, tapi kalau tidak masuk ICU mungkin susah. Baru di IGD agak susah. Terus kreatinin atau di sini urine output, kadang ini kan makanya di atau ya, kreatinin atau urine output. Kalau dia tidak ada lab misalnya, tapi sudah sepsis, kan dia tidak bisa periksa kreatinin meskipun kreatinin sudah tersedia di sebagian besar lab. Bilirubin juga sama, biasanya satu paket, gitu ya. Terus kemudian misalnya dia jelas shock misalnya, tekanan pembuluh darahnya di bawah 70, tapi tidak ada obat-obatan, jadi dia disokong obat-obatan atau tidak. Nah, kita nggak bisa ada datanya. Gimana caranya kita bisa mengetahui pasien ini arahnya kemana? Ya, salah satunya dengan imputasi data atau dengan kita bisa menggunakan kemungkinannya arahnya kemana, pembobotan itu arahnya kemana. Nah, itu yang bisa menjadi peran dari AI juga sebenarnya. Ini mengusulkan arahnya kemana gitu, persentilnya kemana, indeksinya kemana. Itu kan bisa dilakukan kalau mesinnya. Kemudian burnout. Nah, ini masalah utama banget di dalam pelayanan kesehatan gitu. AI nggak akan burnout, manusia burnout. Uh, jadi apa yang tadi gelar-gelar tinggi ini sebenarnya secara biologis dalam 3 bulan dia akan burnout. Mau gelar setinggi apapun manusia ya tetap manusia gitu. Dan akhirnya burnout kalau dipaksain itu namanya dehumanization. Kita perbudakan tapi profesional aja gitu. Budak kan nggak punya kesempatan dia untuk keluar dari kejenuhan kerjanya ya. Jadi ya itu sebenarnya professional dehumanization. Nah dengan AI tidak perlu burnout. Kemudian doctor to patient proportion di Indonesia tuh masih
0,4 dibanding 1.000 atau 10.000, saya lupa ini datanya. Ya namanya nol ini kalau misalnya beda sedikit maknanya jauh ya sebenarnya. Jadi sekitar satu dari 250 orang, satu dari 250 orang ya. Eh, dan ini proporsi yang sangat kurang, harus, sorry, 2.500 orang. Jadi harusnya satu dari 1.000 orang sebenarnya. Jadi angka 0,4 ini harusnya satu dari 1.000. Kita masih 0,4, jadi satu dari 2.500 orang. Dan ini dokter to patient sebenarnya. Tapi data healthcare worker to patient ini juga belum ada dan masih variatif sekali. Memang Indonesia secara kementerian juga memaksa untuk produksi dokter sebanyak-banyaknya. Tapi harus diingat produksi dokter sebanyak-banyaknya berarti kualitas juga akan. Ya kita tahu lah ya kalau misalnya kita beli telur curah sama telur yang paket itu beda kualitas ya. Jadi kalau misalnya dokter jadi dokter curah kan ribet juga. Nah, gimana caranya kita memastikan kualitas itu tetap sama gitu, jangan jadi dokter curah gitu. Ya, salah satunya dengan bantuan data sebenarnya. Terus kemudian nanti yang akan overload adalah curative medicine. Nggak, kemudian yang promotif dan preventive medicine itu jadi ketinggalan. Jadi dokter akan fokus di kuratif terus karena proporsinya kurang. Tapi juga kita nggak mau menghasilkan yang namanya dokter curah tadi gitu. Oke, nah ini sudah mulai masuk ya jawabannya tadi. Coba kita balik ke yang paling atas. Apa yang kira-kira Bapak Ibu mikirkan untuk future dari medicine? Oke, less human, algorithm for diagnostic, more effective treatment, banyak lansia, rekam medik elektronik, mungkin ya, personalized medicine, community care. Semua satu-satu semua nih ya kata-katanya ya berarti ya. Jadi belum kita mencapai satu kata yang bisa menggambarkan future of medicine ya sebenarnya di sini. Nah, kemudian karena udah ada pemetaan ini nih, tapi sudah Bapak Ibu sudah tahu nih dari 19 responses kira-kira arahnya kemana. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Jadi apakah artificial intelligence bisa menggantikan healthcare workers? Oh, nomor satu jawabannya tidak ya. Syukurlah, berarti saya masih ada kerjaan selama 30 tahun ke depan. Jadi intinya ada artificial intelligence memang dia tidak akan mereplace ya, tapi yang kita harapkan adalah dia akan mengenhance apapun yang healthcare workers lakukan gitu. Oke, kemudian proyeksi transformasi kesehatan dunia tadi seperti yang kita lihat dari si ChatGPT ataupun dari survei Deloitte, arahnya sekarang itu masih di promotif preventive medicine. Dan memang kita menekankan di curative medicine. Contohnya dengan BPJS sebenarnya itu curative medicine. Yang ditanggung adalah biaya pengobatan. Tapi BPJS itu juga merupakan sebenarnya data bank yang luar biasa sebenarnya. Yang selama ini memang tidak bisa digunakan karena sistem pencatatannya memang banyak flow lah ya di dalam coding-coding ataupun di dalam perekaman. Karena coding itu tidak menggambarkan kondisi pasien sebenarnya. Dan misdiagnosis terjadi kalau kita pakai sistem coding. Ketika suatu diagnosis kita pecah menjadi variabel, misalnya contoh tadi scoring dan lain-lain itu tetap tertera sebenarnya, labnya bisa kita scoring ulang, itu kita bisa melihat diagnosis-diagnosis lain yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya sebenarnya. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya predictive medicine sebenarnya. Bagaimana suatu data yang tersebar dari data pasien itu bisa kelihatan semua risk factor ataupun scoring-scoring ataupun sistem algoritma yang tidak pernah kelihatan sebelumnya. Yang kalau dokter kelihat pasiennya, itu tuh nggak akan kelihatan sampai data itu terkumpul dan keluar yang namanya scoring. Nah, predictive preventive medicine ini yang akan menjadi tren kesehatan dalam tahun-tahun ke depan. Ini sudah mulai dilakukan sebenarnya seperti misalnya contoh Pak Budi Gunadi Sadikin ini kan sudah mulai mengumpulkan sudah keluar itu peraturan bukan peraturan instruksi untuk mengumpulkan data genomik dari 25.000 kakak di Indonesia. Nah, itu yang akan menjadi nanti predictive genomic medicine nanti. Jadi kelihatan risk factor-nya untuk masing-masing dari kakak tersebut.
Oke, ini transformasi kesehatan dunia masih sama ya. Jadi arahnya ke personalized medicine, kemudian proactive and predictive medicine. Jadi kita memberikan data sendiri dengan medical device, dengan kita check up sendiri di rumah, dengan kita tensi sendiri di rumah. Kemudian ada yang namanya personalized medicine berdasarkan genomik tadi, data genomik. Jadi bisa ya personalized pharmacology misalnya farmakogenomik misalnya, atau kita kalau mau mengobati pasien udah kelihatan risikofaktornya, oh bakal Alzheimer nih di umur sekian, oh bakal cancer mami nih di umur sekian misalnya, oh yang ini punya keluarga keturunan misalnya arahnya ke thalassemia misalnya. Nah, itu namanya personalized and predictive medicine. Dan lab Atma Jaya sekarang juga lab terpadu sudah membuka pelayanan ya untuk thalassemia, untuk salah satu dari kita memprediksi apakah kita bisa melihat seorang mutasi thalassemia atau enggak. Jadi anaknya kelihatan berapa persen kemungkinan dia akan berkembang menjadi thalassemia. Itu suatu penyakit yang banyak dan underdiagnosed sebenarnya thalassemia itu. Nah, kemudian nanti pemeriksaan atau pelayanan kesehatan akan desentralisasi. Jadi nggak lagi pasien baru datang dulu ke pelayanan kesehatan baru dapat tensi, tapi dia bisa tensi di rumah. Dia bisa dapat EKG di rumah misalnya. Kemudian empower juga pasien untuk memeriksa dirinya sendiri. Nah, ini yang namanya personalized atau proactive medicine. Kemudian yang nanti akan berubah dari volume based jadi revenue yang didapatkan dari jumlah pasien yang mendaftar itu akan menjadi value based. Pasien akan membayar sesuai dengan pelayanan yang terbaik yang diterima. Itu yang akan didorong ke future of medicine. Oke, ini juga menjelaskan yang tadi ya sama ya. Jadi keunggulan dari proactive care adalah pasien bisa mendapatkan informasi yang lebih baik dan kita mendapatkan datanya. Datanya bisa diterapkan kalau jumlahnya cukup diterapkan kepada komunitas. Itu namanya proactive care. Kalau reactive care yang seperti yang kita lakukan sekarang, ada pasien keluhan yang kita obatin. Kayak proaktif sebelum sakit, itu kita udah tahu risikonya apa. Nah, opportunity AI dalam dunia kesehatan apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, itu ada tulisan PLOS Journal, nih PLOS Journal yang saya ambil. When submitting a manuscript, authors must provide data availability statement. Kemudian kita harus mengupload data without restriction. Jadi data-data penelitian yang dulu kita simpan dalam konteks memang itu kerahasiaan kita peneliti, jadi kita sudah buka dan sekarang banyak jurnal yang mewajibkan kita untuk mengupload ke data repository. Tujuannya untuk apa? Yang tadi kalau kita bisa melihat suatu data, kita pecah variabelnya, kita bisa melihat algoritma baru di situ. Dan di sebelah kanan ini adalah tabel untuk list untuk general repository, contohnya seperti Harvard Data First, Open Science Framework, Zenodo, Mendeley Data, ini free of charge. Jadi mereka banyak peneliti yang sekarang sudah mengupload data dan dalam dunia kesehatan. Dan biasanya data-data ini pasti kalau misalnya dia sudah diupload gitu ya, dia berhubungan juga dengan suatu penelitian. Penelitian yang mana? Penelitian yang biasanya kalau sudah dipublish pasti direview oleh dua orang peer reviewer. Jadi data-data ini bukan data-data main-main sebenarnya. Nah, kemudian kita bisa bilang ke transformasi digital health ya. Digital health ini ada clinical trial, mHealth, wellness, telehealth, visualization, health analytics, dan wearables. Di Indonesia yang sudah masuk itu adalah wearables, mHealth, telehealth, data visualization sama health analytics baru muncul ketika COVID kemarin. Kemudian clinical trial di Indonesia belum ada. Karena memang masalah di etika dan clinical trials kita tuh agak susah karena masih banyak persepsi negatif dari orang-orang awam. Clinical trial tuh kayak di uji coba, dibuka terus ditutup lagi, terus dibuka lagi, ditutup lagi, nggak kayak gitu. Clinical trials itu cuma paling mentok-mentok ambil darah. Gitu. Karena ya untuk intervensi medis itu agak susah ya untuk dapat kayak misalnya metode operasi ya pasiennya harus sakit dulu gitu. Tapi kalau clinical trials obat itu akan diujikan kepada pasien normal sebenarnya. Itu nggak dibuka ditutup buka tutup, nggak usah takut sama clinical trial sebenarnya kita. Jadi di Indonesia masih persepsinya negatif untuk clinical trial. Nah ini terima kasih sudah menjawab. Ini baru 1, 2, 3, 4, 6 yang menjawab. Digital health aspect yang tadi yang dijelaskan, mana yang akan mengambil AI, telemedicine and health. Saya setuju dengan telemedicine and health karena memang fungsi dari telemedicine and health ini adalah mengumpulkan data. Jadi kalau dalam proses diagnosis, kita nomor satu adalah data acquisition. Dan telemedicine and health ini merupakan suatu platform yang bisa mengambil data, terutama data histori ya, data riwayat riwayat dari pasien,
dan bisa menggunakan pembelajaran secara mungkin apa namanya text mining itu untuk melihat arahnya kemana dia, eh, apa namanya keluhannya kemana, variabel apa yang diungkapkan oleh si pasien, kemudian kita bisa mendiagnosis dari situ. Jadi nanti fungsi telehealth atau mHealth dia mungkin akan mengadop AI dalam waktu dekat. Sekarang yang sudah mengadop AI itu adalah IoT atau wearables. Kita tahu yang namanya smartwatch, kita tahu yang di atas ini yang terbaru dari Samsung ya. Maksudnya ya ini jelas banget ya kelihatan. Jadi sudah ada tensi darah dan EKG, dan EKG-nya lumayan membantu sebenarnya. Dia bisa melihat gelombang-gelombang yang cukup untuk mendiagnosis apakah ada kematian sel jantung atau tidak. Kemudian yang di bawah ini adalah EKG portable. Ini lebih mahal, yang ini lebih murah. Ini lebih murah. Dan si EKG yang ini handheld ya. Jadi seperti ini sifatnya, pakai dua lead, tangan kanan, tangan kiri. Ada beberapa yang ditempel di paha, seperti ini ditempel di paha juga untuk mendapatkan segitiganya. Kemudian dia bisa ditransfer ke handphone atau ditransfer ke data dokter. Dan ini harganya jauh lebih murah memang dibandingkan gadget yang seperti ini. Dan ini sudah masuk Indonesia, ini kita udah tahu ya ini platformnya namanya apa. Uh, Salah satu opportunity lagi di dalam dunia kedokteran artificial intelligence, saya mencoba lihat dari database terbesar medical ya untuk literatur medical itu PubMed. Saya mencoba kata artificial intelligence and medicine or health. Saya mendapatkan 76.272 result. Dan setelah saya buka dari 10 tahun terakhirnya, 2014, 2024, 2024 udah publish bahkan, kita lihat peningkatannya itu setelah COVID. Jadi 2020 ini tiba-tiba naik 2 kali lipat. Terus naik. Dan sekitar 60% ini berada di 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir. Jadi sebenarnya penelitian di arah sekarang memang arahnya ke artificial intelligence atau medicine or health. Tapi yang masalahnya apa? Sebagian besar itu adalah review. Jadi sebenarnya open banget untuk kita membuat suatu prototipe atau berkolaborasi atau kita membuat suatu ya intinya prototipe sih sebenarnya karena bukan data, algoritma ataupun saran dari review itu sudah sangat banyak dalam literatur. Jadi kita bisa mulai berangkat dari situ, kita tidak perlu mulai dari nol. Dan Indonesia bisa membuat artificial intelligence sendiri untuk pengumpulan data, untuk dan lain-lain, karena kita memang sebenarnya satu populasi yang nggak bisa menggunakan database dari orang lain atau negara lain, karena populasi kita beribu-ribu suku, beratus-ratus ras, banyak sekali budaya, dengan gaya hidup yang berbeda-beda. Kita punya 17.000 pulau dengan masing-masing punya gaya hidup dan mikrobiom yang berbeda-beda, genetik yang berbeda-beda, dan kita punya kawin antar keluarga masih sangat tinggi. Jadi kita punya keragaman genomik dan penyakit itu berbeda dengan data dari luar. Kita memang secara genomik dan secara ekosistem kesehatan kita harus membuat platform sendiri. Oke, jadi ini saya mau menunjukkan di luar negeri seperti apa sih data yang tersedia gitu ya. Yang sebelah kanan itu Amerika di cancer.gov itu sudah cancer.gov itu sudah membuat yang namanya database sendiri genomic data. Di situ terlihat ada data-data analisis genomik ataupun karakteristik klinikal dari pasien-pasien kanker. Dan banyak sekali data di situ dan sangat saya ketika melihat data-data itu sangat luar biasa. Cuma memang belum sempat untuk membuka kesempatan untuk menganalisis data-data tersebut. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah GLASS Surveillance Activity. GLASS itu apa? GLASS itu adalah suatu database yang disiapkan oleh WHO untuk resistensi antibiotik. Jadi resistensi antibiotik itu menyebabkan kematian luar biasa di dunia ya, dan WHO sudah menyiapkan data surveillance dari GLASS. Jadi secara proaktif negara-negara melaporkan adanya resistensi di negara-negara tersebut. Cuma memang kalau untuk partisipatori seperti yang GLASS, kalau yang kiri ini kan cancer.gov dari pemerintah ya. Kalau misalnya WHO partisipatori seperti ini, tidak semua negara melakukan. Termasuk Indonesia sendiri tidak rutin melakukan pelaporan tersebut. Itu yang membuat datanya menjadi bias.
Dan karena tidak sinambungan data dan secara kronologis tidak bisa dianalisis, maka tidak bisa kita menggunakan data tersebut sebagai dasar. Tapi apakah data harus banyak untuk bisa membuat satu algoritma? Saya rasa kalau dengan prinsip pengujian hipotesis, data akuisisi, dan clinical personalized medicine dan lain-lain, sepertinya tidak. Jadi kita bisa mulai dari suatu titik. Jadi nggak harus kita harus data sempurna dulu baru mulai. Itu, apa namanya? Itulah kelebihan dari apa namanya keindahan dari ekosistem data kan sebenarnya. Nggak harus lengkap dulu. Kita lihat aja data yang available apa, kita bisa analisis apa dari situ dulu. Mulai dari situ. Nah, kemudian di dalam kedokteran juga didapatkan, bukan didapatkan, kita biasa melakukan secara evidence based practice. Jadi data itu kalau kita penelitian itu ada bobotnya masing-masing. Opinion tuh nggak bisa masuk ke dalam evidence based practice. Nomor satu itu adalah systematic review atau meta analysis. Itu menggabungkan berpuluh-puluh biasanya penelitian yang ada yang dengan metode sama. Jadi seperti kita melakukan penelitian itu, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, itu quality of evidence itu yang kita pakai untuk guideline, untuk diagnosis biasanya. Nah, perhatikan kalau kita mengambil penelitian orang lain, berarti memang sama seperti tadi kita akuisisi data atau mengambil data dari luar, itu kita bisa meningkatkan jumlah data ataupun meningkatkan kemaknaan dari data yang kita terima. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini yang tadi saya bilang ini maaf slide-nya loncat jadi geser slide-nya loncat. Ini yang mau tadi saya bilang. Jadi sebagian besar itu adalah review dari 6 artikel ini adalah 6 artikel yang paling yang top ya dari uh, tadi 17.000 artikel yang saya cari. Ini review semua dan kita masih punya peluang sebenarnya untuk membuat satu algoritma artificial intelligence untuk apa namanya kita kembangkan untuk Indonesia sendiri gitu supaya kita bangsa kita maju ya, jangan pakai database orang atau jangan pakai mungkin ya kalau algoritma boleh lah tapi kita bisa pengelola dengan kita tailor sendiri untuk Indonesia sebenarnya. Oke, jadi ya solution tadi ada beberapa aspek yang memang kita bisa lakukan dalam konteks AI dalam digital health ya. Contohnya satu, power diagnostic and imaging, robotics and surgery, telemedicine. Tadi kita tahu telemedicine yang Bapak Ibu pilih untuk menjadi penerap AI dalam waktu dekat. Ya, medical record management ini sudah ada sebenarnya, tapi masalah pengambilan data untuk anamnesis, apa untuk wawancara ya, dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sebenarnya sudah ada datanya, sudah bisa dikumpulkan. Cuma yang namanya wawancara itu tidak bisa, karena menulis wawancara itu susah. Kita kalau misalnya mau tahu verbatim itu susah. Jadi ya memang nomor satu kalau misalnya medical record untuk tahu data verbatim itu mesti dengan telemedicine sebenarnya, karena tertulis dia punya wawancara atau dalam bentuk video bisa direkam, ada AI yang bisa mengubah dari speech to text, itu bisa apa namanya dijadikan suatu database sendiri. Dan sekarang makin kecil ya, untuk dulu bikin Word itu bisa sampai mega-mega byte, sekarang paling berapa kilobyte, kecil datanya. Dan penyimpanan kita makin luar biasa besar. Uh, Kemudian chatbot and communication, jadi dokter tadi dari yang burnout, chatbot nggak akan burnout, terutama untuk ngumpulin data dasar seperti misalnya identitas, misalnya keluhan utama, keluhan utama tentu akan ditanyakan kembali karena ketika pasien mengeluh itu nggak ada yang bisa gantikan ya. Tatap muka ketika dia mengeluh itu nggak ada yang bisa gantikan. Kemudian pengurangan dari medical error karena tadi kita menjaga di mana margin itu tetap di bawah di dalam apa namanya confidence interval 95%. Jadi untuk pemeriksaan, untuk prediksi itu kita bisa mengurangi dengan penggunaan AI. Kemudian automated decision making tadi untuk kasus-kasus yang sering. Kemudian early detection and diagnosis using AI, dan affordable healthcare. Jadi karena tidak usah pusing untuk datang ke dalam fasilitas kesehatan, kita bisa menggunakan participatory medicine, proactive medicine. Jadi apa yang sudah ada di rumah itu bisa digunakan sebagai pengumpul data. Nah, itu
Dan sudah ada sebenarnya sekarang AI atau platform AI untuk menghubungkan antara manusia, pasien dengan pelayanan kesehatan. Ini seperti di sini ada naratif, kemudian di sini ada fish, sebelah kanan ada fish, kanan atas, sebelah kiri bawah ini ada analytic, sebelah kanan bawah ada regard. Tapi ini semua AI yang memang didesain oleh luar negeri ya. Dan ini memang dari ini IBM bahkan dan ini dari luar negeri gitu, dari Indonesia memang kita belum ada. Tapi apakah tidak mungkin untuk Indonesia bikin? Saya rasa itu sangat mungkin. Cuma memang kita kurang satu hal. Nah, ternyata Bapak Ibu memilih apakah Indonesia ready untuk AI transformation? Sebagian besar jawab ready. Eh, atau lagi persiapan di yang ketiga ya, lagi persiapan. Sudah siap, already prepared, sudah siap, ready dan sudah siap. Ya, jadi memang Indonesia memang siap sebenarnya, tapi kita belum bergerak aja ke arah sana. Sudah ada penelitian-penelitian yang ke arah sana, saya yakin memang sekarang machine learning sudah sangat banyak digunakan dan data kita semenjak zaman COVID sebenarnya kita sudah abundance of health data sebenarnya. Cuma nggak tahu mau dikemanain aja data itu. Makanya Pak Budi menggalakkan sekarang arahnya ke genomic science ya. Kemudian uh, permasalahan utama lagi di alat kesehatan. Alat kesehatan kita karena regulasi begitu bertumpuk-tumpuk sehingga pengadaan alat kesehatan di Indonesia itu sangat buruk sebenarnya. Seperti yang tadi diangkat di depan, banyak pemeriksaan yang mahal dan tidak tersedia di seluruh Indonesia. Masalahnya apa? Karena masalah kebijakan impor bea cukai untuk kesehatan itu sangat mahal dan dunia kesehatan itu merupakan satu ladang hijau yang sangat apa ya digandrungi oleh banyak pihak sebenarnya. Karena orang mau sehat, orang nggak mau sakit dan mati. Jadi eh, karena orang mau sehat, makanya kita juga sebagai orang Indonesia memastikan Indonesia sehat. Secara apa? Mungkin kita bisa memperbaiki Indonesia, up the game AI Indonesia, kesehatan Indonesia untuk masuk ke dalam artificial intelligence, dunia 5.0 dan artificial intelligence. Nah, saya mau memberikan contoh sebagai penutup dari sesi ini ya. Collaborative pathway itu apa sih? Kita coba lihat di kasus William Röntgen. William Röntgen ini adalah seorang yang sebenarnya dia ini kita nonton dulu deh kalau gitu si apa namanya satu YouTube short ini nggak begitu lama harusnya. Oke, jadi Bapak Tyson bilang Wilhelm Röntgen ya, Wilhelm Röntgen itu adalah tukang TV. Dia bisa menemukan X-ray. Lamborghini, dia adalah bukan tukang, dia pembuat traktor. Kemudian dia masuk ke dalam dunia mobil balap. Elon Musk, kita tahu, nggak tahu kerjaan dia apa, pokoknya semua dibikin. Benjamin Franklin, dia adalah politisi, kemudian dia menemukan electricity, elektromagnetik. Wright Brothers, mereka ya homemade engineers, mereka bukan di bidang engineer by the way, uh, tapi menemukan pesawat pertama. Oppenheimer itu adalah yang tadi disebutkan chemist yang lagi ngomong di coffee lounge, kemudian ketemu molekul, maksudnya bukan molekul, suatu reaksi kimia yang bisa menghancurkan dua kota terbesar di dunia di 1945. Ignaz Semmelweis ini seorang Obgyn ya, dokter Obgyn, tapi dia menjadi bapak dari infection control di dunia. Obgyn tapi ngurus infeksi. Kemudian Jon Snow ini bukan yang Jon Snow di Game of Thrones, by the way. Jon Snow ini adalah seorang physician, anesthesiologist. Dia yang menjadi bapak epidemiologi. So, penemu-penemu terhebat di dunia biasanya bukan berasal dari bidangnya bahkan. Penemu terhebat di dunia itu biasa berasal dari yang sekitar, dia bilang tangent to your field, sebelahnya
bidang tersebut, atau yang memang nggak berhubungan sama sekali kayak Ronggen. Ronggen itu tukang betulin TV, ya test tube waktu itu, TV tube waktu itu. Jadi yang kita lakukan apa di sini? Saya yakin banget kalau nanti AI di Indonesia bukan ditemukan 100% dari dunia kedokteran. Pasti ahlinya bukan dari dunia kedokteran. Itulah kenapa kita harus kolaborasi. Mulai kolaborasi dari sekarang, supaya kita bisa memajukan apa? Memajukan Indonesia. Bukan memajukan diri sendiri, bukan karir kita doang, tapi Indonesia maju, kita juga maju. Jadi opportunity kita apa? Secara kolaboratif kita bisa membuat IoT misalnya untuk medical device, patient monitoring system, wearables, dan lain-lain. Kemudian ada collection big data, terus kita bisa secara kolaboratif kita bisa data gathering. Terus yang nomor kedua ini adalah yang menarik sebenarnya karena ChatGPT sekarang sudah bisa di training, kita bisa membuat generative AI untuk education. Tadi sudah ada hipotesis, berangkat dari hipotesis kita bisa membuat suatu algoritma untuk generative AI sebenarnya. Kemudian advokasi, kalau sudah ada platformnya, sudah ada datanya, kita bisa dorong ke regulatory. Untuk apa? Untuk utility, data science, machine learning, AI, deep learning, dan lain-lain untuk medical field. Masalah etik gimana? Masalah etik itu harus berjalan bersamaan dengan regulatory empowerment. Makanya ada etik, makanya ada regulator. Karena kalau nggak ada masalah etik, kita nggak perlu regulator. Kemudian medical industry gimana? Medical industry mulai berkembang ke arah pembuatan yang namanya predictive medicine. Kayak sekarang misalnya contoh ada beberapa lab yang dia sudah menerima pemeriksaan genomik, tapi standar mereka adalah orang orang luar, bukan orang kita, karena kita nggak kekayaan genomik kita tuh nggak pernah dianalisis. Dan ingat kita punya ribuan suku, ribuan suku, ratusan ras, dan belasan ribu pulau yang dimana karakteristik genomik kita pasti berbeda-beda. Kemudian personalized medicine, farmasi dan medical device industry ini juga harus bekerja sama. Sebenarnya kalau medical device-nya arahnya ke generalized medicine lagi, nggak personalized medicine ya sama aja bohong. Tapi kalau arahnya ke personalized medicine, misalnya contohnya kayak ya pembuatan tensian di rumah misalnya, atau monitoring otomatis yang di rumah, ada pemeriksaan gula darah sendiri yang terhubung dengan internet misalnya. Hal-hal seperti itu yang nanti akan membuat kita bisa up the game. Dunia kesehatan Indonesia nggak cuma tatap muka lagi, nggak cuma semuanya pemeriksaan, pasien datang diobatin kemudian pulang, tapi kita bisa menjadi suatu ekosistem kesehatan yang mengandalkan AI yang berubah menjadi predictive medicine. Sebelum orang itu sakit, kita udah bisa tangani dulu. Sekian dari saya, terima kasih banyak untuk perhatiannya Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dokter Daniel ya sudah sangat jelas ya dan sudah banyak sekali informasi yang disampaikan berkenaan dengan bagaimana keterkaitannya dunia kesehatan terhadap intelijensi artifisial ini ya artifisial. Saya persilakan kepada sebelum kita lanjut ke mungkin ada yang ingin bertanya dan sebagainya, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Kami harapkan kepada semua peserta bisa mengaktifkan layarnya atau membuka foto ininya. Bentar, saya lihat. eh, Bentar, saya siapin dulu layarnya. Hmm. Oke, silakan. Tapi belum semua terbuka ya. Oke, yang sudah siap, saya ambil. Kita layar pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk layar kedua, sebentar. Oke, layar kedua ya. 1, 2, 3.
Oke, ada dua layar. Oke, berikutnya saya persilakan mungkin ada Bapak Ibu semuanya peserta yang hadir pada Zoom pada hari ini, ada yang mungkin ingin ditanyakan atau ingin disampaikan kepada Dokter Daniel, saya persilakan. Mengingat waktu kita sebenarnya sudah cukup ya Dokter Daniel ya, tapi kita memberikan kesempatan kepada audiens. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk sharingnya. Banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Dokter Daniel tadi berkenaan bagaimana tantangan dunia kesehatan ya, di mana memang kalau kita lihat sekarang ini eh, begitu majunya ya sejak terjadinya COVID, eh, begitu majunya gitu ya pemanfaatan AI ini ya sehingga tidak hanya secara umum digunakan juga di bidang kesehatan ya banyak sekali sudah digunakan diantaranya seperti rekam medik ya yang sekarang memang diwajibkan kepada semua rumah sakit untuk melakukan elektronik rekam medik maupun sekarang juga banyak dikembangkan yang bentuknya elektronik personal health record ya dokter ya misalnya untuk tadi berkenaan dengan deteksi dini dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, eh, itu banyak yang komennya sudah cukup, dokter. Kayaknya sudah Iya, jelas juga informasi yang disampaikan oleh dokter, sudah menambah banyak wawasan ya untuk kita. Ini yang ada berkenaan. pertanyaan Bu dari Rizky. Oh iya, silakan dokter mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, untuk saya bacakan aja ya untuk kita semua Ya, dalam etika AI, apakah nanti ada klasifikasi etika khusus untuk masing-masing bidang kesehatan? Misal masing-masing bidang, misal kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Ini mungkin pertanyaan juga menjawab yang berikutnya juga nih. Apakah sudah ada protokol menghindari penyalahgunaan AI, terutama di dunia kesehatan? Kalau nggak salah tahun 2023 baru keluar ya untuk mengenai artificial intelligence dari pemerintahan, saya lupa nomor berapa. Jadi protokol untuk penyalahgunaan AI baru diatur oleh pemerintah di tahun 2023. Dan untuk etika khusus masing-masing bidang pasti terkait juga dengan protokol penyalahgunaan AI ini ya. Dan klasifikasi etika, kayaknya sih kalau misalnya kita bilang klasifikasi masing-masing, saya rasa penelitian itu memang ada etika sendiri. Pendidikan kesehatan itu ada etika sendiri, tapi terkait dengan AI pasti berhubungan dengan yang namanya data acquisition. Data acquisition itu dalam kesehatan itu sudah jelas ya. Kalau misalnya data acquisition itu terkait dengan identitas pasien, itu pasti melanggar etik. Tapi kalau dia tidak terkait dengan identitas, bisa kita lepas. Cuma karakteristik klinisnya doang yang bisa kita analisis misalnya. Itu tidak akan menyalahi aturan etik. Yang terakhir, kalau tidak ada intervensi langsung, misalnya penggunaan data sekunder itu sudah diatur oleh HHS sebenarnya. Ya lupa panjangan apa itu. HHS itu sudah mengatur untuk etika human health science untuk clinical trials biasanya datanya yang boleh digunakan adalah data yang terkait dengan pemeriksaan saja atau karakteristik penyakit. Kalau ada identitas nggak boleh di situ. Jadi itu etikanya dan itu sudah ada peraturannya. Tapi Indonesia secara komite etik saya rasa memang belum semuanya menerapkan seperti itu. Setahu saya baru misalnya seperti Dr. Sutomo itu sudah melakukan seperti itu. Di tempat lain mungkin di pusat-pusat penelitian seperti RSCM mungkin ya, saya nggak tahu persisnya, tapi instansi pemerintah biasanya sudah menerapkan seperti itu. Cuma memang yang swasta yang kita masih belum jelas. Karena swasta pasti terkait informasi, pasti terkait misalnya contoh billing, terkait contoh nomor handphone misalnya, identitas. Mereka identitas digital kan biasanya dari IP address atau dari nomor handphone. Itu kan nggak bisa terpisah gitu ya. Jadi etikanya pasti akan harus disesuaikan untuk masalah identitas dan keterkaitan dengan data pasien. Hmm, Jika terjadi serangan digital saat operasi jarak jauh, gimana, gimana Bu? Oh, boleh. Jika serangan digital terjadi saat operasi jarak jauh, kira-kira apakah operator dapat disalahkan? Coba maafnya gimana ya?
Pak Tangan Rahmat digital. Kurniawan. Iya. Pak Rahmat Kurniawan mungkin bisa bertanya langsung Pak supaya lebih clear pertanyaannya. Sepertinya maksud pertanyaannya ini kalau seandainya terjadi serangan digital saat operasi jarak jauh. Oh ya kan tadi udah dijelasin ya Dokter Daniel ya bahwa ini tidak mungkin masih dilakukan di Indonesia karena tadi sinyal dan internet yang tidak stabil kan nggak mungkin tadi dokter jelasin ya. Masih belum mungkin kalau di Indonesia. Tapi kalau bisa dalam konteks memang hacking kayak gitu pasti masih ada risiko gitu. Memang salah satunya memanfaatkan yang encrypted connection biasanya kan kalau dia pakai yang apa general connection kayaknya agak risiko juga dan takutnya adalah ya tadi medical hacking atau apa segala macam itu malah ribet. Tapi memang uniknya dari si medical device itu dia sama seperti beberapa platform kita kayak WhatsApp, Telegram gitu. Jadi dia punya connection memang device to device. Cuma memang pakai internet gitu. Jadi dia punya kayak konsol, dia punya remote control sama dia punya konsol itu udah terkoneksinya device to device, gadget to gadget. Nggak sampai kalau kita tahu yang ya itu masih bisa hackable lah kalau misalnya memang niat banget gitu ya. Tapi yang ngeliatin perut orang dihack gitu kan kayak kecuali yang dioperasi orang yang bermakna gitu baru dia akan buang energi ke situ gitu. Tapi ya masih ada mungkin masuk. Oke, yang lain pertanyaannya. Oh, eh, operator bisa dituntut atau tidak? Operator ya namanya dituntut mah pasti bisa aja Pak Rahmat. ya, Cuma kita memang regulasinya itu tadi ya, regulasinya memang belum ada gitu ya. oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dan saya rasa waktunya juga sudah cukup ya dokter ya, dan informasi yang disampaikan sama dokter Daniel juga sudah begitu komprehensif menurut saya, dan tadi bahwa saya juga kita semua juga sebagai praktisi dari dunia kesehatan memang sangat merasakan gitu ya bahwa dengan penggunaan AI yang memang sesuai dengan penggunaannya itu akan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan ya, baik dalam diagnosis, deteksi dini maupun dalam pencegahan penyakit yang lebih lanjut. Begitu dokter ya. Mungkin saya pada hari ini mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dan kami mengucapkan banyak terima kasih materi yang sudah disampaikan oleh dokter Daniel ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan atau di lain waktu dokter Daniel bisa bersedia untuk memberikan materi kembali ya dokter ya. Ya, Eh, baik Bu. Ya, karena memang kita di bidang kesehatan ini sangat merasakan membutuhkan sekali mempelajari lebih banyak bagaimana pemanfaatan AI ini di bidang kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik. Mungkin demikian saya eh, atas nama moderator pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Daniel dan semua peserta yang sudah hadir pada Zoom pada hari ini. Dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Indra? Sepertinya Ibu Indra lagi gangguan sinyal gitu ya. Dan beliau tadi titip pesan selesai acara ini bisa kita tutup dan terima kasih pesan dari beliau. Terima kasih kepada Dokter Daniel yang sudah bersedia memberikan materi dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Di chat masih ada minta rekaman ya, rekaman dan materi insya Allah nanti akan di-share oleh panitia. Eh, ah, link presentasinya dokter masih diminta. Oh, presensi ya. Untuk kehadiran mungkin bisa minta tolong sama panitia yang bisa share ya. Mungkin saya cukupkan dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Ya, kasih. makasih Terima banyak kasih Mas Dani. semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih.